ini untuk memuliakan Tuhan dan juga untuk menyemangati kita yang hadir pagi hari ini melalui live Zoom ya. Ya, untuk itu mari sama-sama kita bersyukur. Kita mau sama-sama katakan bahwa baik yang hadir secara live maupun yang mungkin nanti akan mengikuti di YouTube karena barangkali ada potensi kelelahan ya. Karena long weekend dan lain sebagainya, tentu kita berharap keadaan rekan-rekan kita semua juga dalam keadaan baik dan sehat dan tetap semangat juga ya Bapak Ibu yang terkasih. Amin. Untuk itu saya mengucapkan selamat pagi nih untuk yang hadir di pagi hari ini. Ada selain Abu Nikartika ada Ibu Acen, lalu kemudian ada Ibu Ayen, lalu kemudian ada Ibu Duma, juga ada Ibu Rika, lalu Ibu Sinai, lalu kemudian juga ada Ibu Biho, Ibu Kristia, Ibu Dora Gunawan, Ibu Eva, Ibu Leli Kristiani, Ibu Helmi, Pak Hendri Gunawan, Ibu Lingga, Ibu Marta, juga Ibu Mimi dan Pak Ogi, Ibu Retna, Ibu Retno yang sedang berada di kereta api Semarang. Oh, dalam perjalanan sepertinya ya. Lalu kemudian Ibu Sinai, Ibu Yani. Iya, baik. Ya, Bapak Ibu sekalian terkasih, kita mau doa sama-sama ya. Kita mau sepakat di dalam kasih karunia Tuhan. Kita mau bersyukur dan kita mau melanjutkan apa yang menjadi menu BW kita hari ini. Untuk itu mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah, Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, Allah Roh Kudus, Allah yang maha mulia yang menuntun kehidupan kami senantiasa. Pada saat ini Tuhan kami datang ke hadirat-Mu dan kami merendahkan diri di hadapan tahta kasih karunia Tuhan. Dan kami bersyukur untuk kehidupan kami yang telah Tuhan tolong dan Tuhan jaga hari lepas hari. Hari ini ya Tuhan Yesus, setelah kemarin kami berkegiatan, kemudian kami merayakan Sabat bersama-sama dengan saudara-saudari seiman. Saatnya kami untuk memberikan yang terbaik, yaitu kami memuji menyembah Tuhan dan kami boleh datang ke hadirat Tuhan. Sebab sekalipun tanggal ini waktunya libur, waktunya istirahat, bukankah Engkau tidak pernah istirahat di dalam kehidupan kami? Bukankah kami juga selalu berharap pertolongan-Mu selalu ada dalam kehidupan ini? Untuk itu biarlah BW kami pada hari ini bisa memberikan sebuah peringatan dan juga mengingatkan dan sebagai nasihat bahwa sesungguhnya pertolongan Allah tidak pernah libur di dalam kehidupan orang percaya. Jadi seharusnya dan sebaiknya kami juga tidak pernah meliburkan diri untuk datang kepada Tuhan. Untuk itu kami bersyukur dan berterima kasih. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh memberikan kepada kami semangat yang baru dan juga memberi dorongan dan motivasi untuk selalu dan setia mencari wajah Tuhan. Apapun keadaan kami, karena harapan kami kalau kami sakit, kami minta kesembuhan dan Tuhan berikan kesembuhan. Kalau kami sedang dalam susah, Tuhan berikan penghiburan ketika kami minta penghiburan. Bahkan ketika keadaan kami sedang sulit dan putus asa, tidak ada tempat lain untuk kami berharap dan meminta kecuali Engkau ya Bapa. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami bersepakat dan kami mau berdoa dan mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Ya, mungkin buat yang di tempat liburan barangkali tetap mencari wajah Tuhan ya.
Oke, baik Bapak Ibu sekalian, kita juga mau tetap memuji menyembah Tuhan tentunya. Dan yang kita akan naikkan pujian hari ini sebagai bentuk ungkapan pengagungan kepada Tuhan Yesus yang adalah Allah dan juga Tuhan yang hidup, yang memberikan kita pertolongan waktu lepas waktu, hari lepas hari. Baik, kita mau naikkan pujian ini Bapak Ibu yang terkasih. Engkaulah jalan yang sempurna, janjimu murni bagai emas perak, perisai perlindungan, keselamatan. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan, penolong yang setia di dalam kesesakan, bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung, pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung, kesetiaan-Mu dalam hidupku. Oh Tuhan, Engkaulah jalan yang sempurna, janji-Mu murni bagai
Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolongan-Mu dalam hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung. Kesetiaan-Mu dalam hidupku. Tiada terhitung pertolongan-Mu dalam hidupku. Tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Tiada berhitung cinta kasih-Mu, belas kasih-Mu bagiku Tuhan. Untuk yang selalu memberikan pertolongan bagi kami, sudah sepantasnya Engkau yang menjadi prioritas dalam hidup kami. Dan kami bersyukur dan kami berterima kasih Tuhan Yesus pagi hari ini untuk nafas kehidupan yang masih Tuhan izinkan ada di dalam raga ini. Terima kasih untuk kepercayaan Tuhan, dan biarlah kehidupan kami hari lepas hari sesuai dengan apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yuk sama-sama kita tepuk tangan meriah untuk Allah kita yang memberi kita pertolongan, penghiburan, damai sejahtera, sukacita. Amin. Bapak Ibu sekalian terkasih. Dan juga tentunya apa Bapak Ibu, ketika kita minta sesuatu, kita tentu mengharapkan Tuhan ada. Betul ya? Jadi sudah sejatinya, ya walaupun tanggal merah bukan berarti bewek libur ya Bapak Ibu. Ya supaya apa? Supaya kita tidak lupa. Kan kita belum pernah kan ketika kita berdoa, Tuhan tolong saya, lalu kemudian ada suara, maaf. Suaranya gini, maaf, hari ini tanggal merah di surga, gitu kan? Nggak ada begitu ya Bapak Ibu yang terkasih ya. Jadi kita harus sampai cari knop echo gitu ya. Iya. Jadi kita harus tetap semangat ya Bapak Ibu. BW ini pengingat dan penyemangat ya. Jadi bukan wah ini BW nyindir-nyindir, nggak ada. Ngapain kita sindir-sindir, aduh. Mendingan kita saling memberkati satu sama lain. Amin. Karena kita punya Tuhan yang apa Bapak Ibu? Yang baik, sangat baik, teramat baik, selalu baik, lalu selamanya baik. Nah, saya bersyukur hari ini ya. Ada Kakak Alden juga gabung tadi kalau tidak salah ya. Iya, Kakak Alden gabung nih. Puji Tuhan karena hari ini libur. Ya, semoga ini Kakak Alden bisa jadi penyemangat buat anak cucu yang lain ketika lagi libur, anak-anak bisa ikut ya. Bisa ikut apa Bapak Ibu? Bisa ikut BW gitu.
Ya ini harus kita ajarkan Bapak Ibu, ya harus kita pelan-pelan ngomong. Mungkin sekali dua kali, sebulan dua bulan, setahun dua tahun mungkin belum bisa. Nanti lama-lama harus bisa. Karena apa Bapak Ibu yang terkasih? Kita merindukan, ya kalau kita ditanya pasti berkali-kali kalau saya bilang. Kalau kita orang tua nih ditanya, Bapak Ibu apa sih yang Anda inginkan? Oh, anak saya sukses, anak saya berhasil, anak saya ini itu dan lain sebagainya. Tapi kalau ditanya lagi nih, Anda mau anak Anda sukses, tidak kenal Tuhan, atau anak Anda kenal Tuhan? Cukup itu aja. Loh, kok suksesnya nggak ada? Loh, justru kalau anak Anda kenal Tuhan, sudah pasti sukses dunia akhirat. Tapi kalau anak Anda nggak kenal Tuhan, suksesnya cuma di dunia aja Bapak Ibu. Begitu nanti dipanggil Tuhan, nggak sukses dia. Nggak masuk ke screening gitu loh. Ya, kodenya beda. Ya, jadi Bapak Ibu yang terkasih, adalah satu hal yang harus kita edukasi dan kita nasihati dan kita bimbing, kita ayomi bahwa ayo. Makanya saya bersyukur ya, apa namanya, kita bisa ada terus gitu ya Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu jangan ragu dan jangan jenuh untuk mengajak, menyarankan, men-share, mempromosikan firman Tuhan di BW ini ya. Emang kenapa sih kalau yang lain Abuna? Nggak apa-apa, yang lain pun silakan. Tapi eh, puji Tuhan sih menurut dari kesaksian beberapa orang, terutama dari semua yang Anda yang setia di BW ini, mereka semua mengakui bahwa yang Tuhan sampaikan di BW ini sesuatu yang sederhana gitu. Sederhana dan itu terjadi di dalam kehidupan setiap kita, entah itu mau terjadi atau sedang terjadi atau akan terjadi atau sudah terjadi. Jadi itu benar-benar menjadi sebuah manfaat gitu. Nah, jadi bukan cuma sekedar tema khotbahnya bagus apa enggak dan lain sebagainya, karena kan sekali lagi kami di sini bukan mau nyari tema khotbah gitu. Kita mau sama-sama belajar firman Tuhan. Kan ini sarana untuk bertumbuh ya, bertumbuh dalam pengetahuan firman Tuhan supaya isi kepala kita isinya tuh firman Tuhan. Isi hati kita juga firman Tuhan. Jadi kalau kita mau menyampaikan sesuatu, bertindak, kalau ada firman Tuhan kan kita mikir dua tiga kali. Makanya Bapak Ibu yang terkasih, saya selalu bilang kalau di OIC ya, kalau udah masuk gereja, lingkungan gereja, berlaku bagi semua, nggak boleh tuh yang namanya pegang handphone. Kalau mau ngasih kabar ke saudara, saudari apa semua kasih kabar sebelum masuk gereja. Jadi itu sebuah edukasi Bapak Ibu. Wah, jangan terlalu kaku lah. Ya, tapi itu cara kami mengajar. Cara kami mendidik, cara kami memuridkan. Kalau engkau mau datang ikut beribadah, di pintu masuk gereja itu terakhir engkau WA-an dan juga buka aplikasi apa segala macam. Begitu masuk gereja, sudah. Dirimu sudah cukup untuk siap untuk ibadah. Kecuali ada apa namanya, nunggu kabar misalnya karena hari itu Anda mau menabur di gereja untuk mengirim makanan. Oh ya silahkan. Kan nggak mungkin nanti yang mengantar kurirnya, Pak bagaimana nih Pak? Terus kita nggak jawabnya gini, maaf tidak bisa saya jawab karena pendeta saya melarang, nggak begitu ya. Kan nggak gitu juga, itu namanya ngambek namanya. Tapi kita lihat konteksnya. Tapi secara umum kalau kita mau ke gereja, anak-anak tuh yang di Christ Gen, kalau Anda mau belajar, anak-anak Anda belajar firman Tuhan, nggak mau dipengaruhi gadget, terus diajar firman Tuhan yang practically, coba bawa ke Christ Gen deh, yang di OIC hari Minggu jam setengah 10, cuma setengah jam. Anak-anak Anda akan lepas dari gadget dalam nama Yesus, bukan karena kami. Karena kami didik edukasi bahwa kalau kamu mau datang ke gereja, itu handphone lepas. Bawa Alkitab, suka nggak suka. Tapi kita ajar secara humanis. Kita ajak ngobrol. Coba deh.
Karena percuma nanti anak-anak Anda bawa ke satu tempat yang biasanya Anda bawa misalnya gitu ya, tapi kelakuannya juga nggak berubah gitu. Makanya untuk yang dewasa-dewasa itu pasti akan kami tegur langsung di tempat. Kenapa? Karena mereka nggak boleh jadi teladan yang salah. Bagaimana mungkin anak-anak yang dibina dilarang pegang handphone, lalu kemudian mereka pegang handphone? Ya cuman kan kita mau menegur kan harus lihat konteksnya dulu. Ada situasi yang seperti apa, lu lihat bagaimana. Kami nggak langsung tegur. Wah kayaknya kalau ikut ibadah di OIC, tempatnya Abuna sama Abuni, kayaknya strength banget ya. Tapi memang firman Tuhannya keras-keras. Cuman kenyang. Orang-orang sih bilang sih kenyang. Nggak lapar lagi gitu loh Bapak Ibu. Karena kami ngasihnya nasi bukan bubur. Ibaratnya gitu. Nah sama seperti yang kita baca ini. Ini Abuna lagi curhat ya? Bukan. Itu isi dari yang kita akan baca Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi ya Bapak Ibu, firman Tuhan memberikan gambaran kehidupan manusia yang memang keras kepala. Kenapa? Udah dari zaman dulu kepala batu. Udah diomongin berkali-kali tetap ngeyel. Selalu ada alasan, selalu ada apa, dan menurut dia adalah terserah saya dong gitu. Ini kan cara saya gitu. Nah, kita lihat ya di 2 Raja-Raja pasal yang pertama. Ini adalah sebuah hal yang bisa terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. 2 Raja-Raja pasal yang pertama, Nabi Elia memberitahukan kematian Ahazia. Sesudah Ahab mati, maka memberontaklah Moab terhadap Israel. Pada suatu hari jatuhlah Ahazia dari kisi-kisi kamar atasnya yang ada di Samaria, lalu menjadi sakit. Kemudian dikirimnyalah utusan-utusan dengan pesan, pergilah, mintalah petunjuk kepada Baal Zebub, Allah di Ekron, apakah aku akan sembuh dari penyakit ini? Tetapi berfirmanlah malaikat Tuhan kepada Elia, orang Tisbe itu, bangunlah, berangkatlah menemui utusan-utusan Raja Samaria dan katakan kepada mereka, apakah tidak ada Allah di Israel? Sehingga kamu ini pergi untuk meminta petunjuk kepada Baal Zebub Allah di Ekron. Sebab itu beginilah firman Tuhan, engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati. Lalu pergilah Elia. Sesudah utusan-utusan itu kembali kepada raja, berkatalah ia kepada mereka, mengapa kamu kembali? Jawab mereka kepadanya, ada seorang datang menemui kami dan berkata kepada kami, pergilah, kembalilah kepada raja yang telah menyuruh kamu dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan, apakah tidak ada Allah di Israel? Sehingga engkau menyuruh meminta petunjuk kepada Baal Zebub, Allah di Ekron. Sebab itu engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur di mana engkau berbaring. Sebab engkau pasti akan mati. Lalu bertanyalah ia kepada mereka, bagaimanakah rupa orang yang telah datang menemui kamu itu dan yang mengatakan perkataan ini kepadamu? Jawab mereka kepadanya, seorang yang memakai pakaian bulu dan ikat pinggang kulit terikat pada pinggangnya. Maka berkatalah ia, itu Elia orang Tisbe. Sesudah itu disuruhnyalah kepada Elia seorang perwira dengan ke-50 anak buahnya. Orang itu naik menjumpai Elia yang sedang duduk di atas puncak bukit. Berkatalah orang itu kepadanya, hai abdi Allah, raja bertitah, turunlah. Tetapi Elia menjawab, katanya kepada perwira itu, kalau benar aku abdi Allah, biarlah turun api dari langit memakan engkau habis dengan ke-50 anak buahmu. Maka turunlah api dari langit memakan dia habis dengan ke-50 anak buahnya. Kemudian raja menyuruh pula kepadanya seorang perwira yang lain dengan ke-50 anak buahnya. Lalu orang itu berkata kepada Elia, hai abdi Allah, beginilah titah raja, segeralah turun. Tetapi Elia menjawab mereka, kalau benar aku abdi Allah, biarlah turun api dari langit memakan engkau habis dengan ke-50 anak buahmu. Maka turunlah api Allah dari langit memakan dia habis dengan ke-50 anak buahnya. Kemudian raja menyuruh pula seorang perwira yang ketiga dengan ke-50 anak buahnya. Lalu naiklah perwira yang ketiga itu, dan sesudah sampai berlututlah ia di depan Elia serta memohon belas kasihan kepadanya, katanya, hei abdi Allah, biarlah kiranya nyawaku dan nyawa ke-50 orang hamba-hambamu ini berharga di matamu.
Bukankah api sudah turun dari langit memakan habis kedua perwira yang dahulu dengan ke-50 anak buah mereka? Tetapi sekarang biarlah nyawaku berharga di matamu. Maka berfirmanlah malaikat Tuhan kepada Elia, turunlah bersama-sama dia, janganlah takut kepadanya. Lalu bangunlah Elia dan turun bersama-sama dia menghadap raja. Berkatalah Elia kepada raja, beginilah firman Tuhan. Oleh karena engkau telah mengirim utusan-utusan untuk meminta petunjuk kepada Baal-zebub, Allah di Ekron, seolah-olah tidak ada Allah di Israel untuk ditanyakan firman-Nya, maka sebab itu engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati. Maka matilah raja sesuai dengan firman Tuhan dikatakan Elia. Maka Yoram menjadi raja menggantikan dia dalam tahun kedua zaman Yoram bin Yosafat raja Yehuda, sebab Ahazia tidak mempunyai anak laki-laki. Selebihnya dari riwayat Ahazia, apa yang dilakukannya bukankah semua itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel? Ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, kalau ada seseorang mengatakan kepada Anda pasti akan mati, apa yang akan Anda lakukan? Wah, kalau saya Abuna, saya langsung cepat-cepat saya temuin pendeta terdekat di dalam rumah saya, di dekat rumah saya. Lalu apa? Saya minta dipermandikan, saya minta bertobat, lalu kemudian saya minta beri saya waktu untuk bisa melayani Tuhan. Kalau Anda dibilang, kalau engkau berbaring, engkau tidak akan bangun lagi, apa yang akan engkau lakukan? Wah, kalau saya berarti saya akan belajar untuk tidur dalam posisi berdiri. Karena kalau berbaring saya tidak bangun lagi, bagaimana Abuna? Berarti saya cari cara untuk tidur dalam posisi berdiri. Jadi biar saya tetap bisa bangun. Ada banyak cara manusia untuk berkelit dari teguran Tuhan. Ada banyak alasan manusia untuk menghindar dari nasihat Tuhan. Karena ternyata memang natur manusia itu memberontak, Bapak Ibu. Jangan lupa. Pemberontakan pertama manusia terjadi adalah ketika Adam dan Hawa berani untuk mengambil buah pengetahuan di Taman Eden. Ya. Jadi apapun yang ada di dalam kehidupan manusia, kalau benih pemberontakan itu tidak dicabut, maka selama-lamanya akan terus ada seperti itu. Jadi yang paling penting dalam kehidupan manusia ini apa, Bapak Ibu yang terkasih? Hendaklah kita sama-sama menyadari dan mempelajari apa yang ada dalam sejarah kehidupan kita. Ini yang namanya Ahazia ini tidak mau belajar dari apa yang terjadi atas bapaknya. Kenapa? Kalau dalam kehidupan manusia rata-rata dari apa yang saya sempat saksikan ya Bapak Ibu, kasus misalnya kekerasan dalam rumah tangga itu terjadi kenapa? Karena bapaknya melakukan kekerasan dalam rumah tangga, dia punya anak, anaknya juga melakukan kekerasan dalam rumah tangga ketika dia sudah menikah. Karena ibunya terlalu keras sama anaknya, begitu sudah menikah, anaknya laki-laki ini dia keras sama istrinya. Kalau orang tuanya punya karakter yang tidak setia, nanti ujung pangkalnya anaknya juga tidak setia. Semua kehidupan manusia itu naturnya kayak begitu. Bukan berarti ketika seseorang orang tua yang punya benih yang baik, dia juga tidak akan mungkin bisa punya benih yang baik. Pasti punya benih yang baik. Tapi rata-rata Bapak Ibu yang terkasih, natur kita tuh sudah pengennya carinya yang bukan yang baik. Kalaupun cari yang baik versinya dia, bukan versi sesungguhnya gitu. Maksudnya apa, Abuna? Maksudnya adalah begini. Seringkali kita tidak memikirkan versi benarnya. Memang baik menurut kita, tapi benar nggak? Kan gitu kan. Menurut Ahazia baik mencari petunjuk, kan mencari petunjuk. Apa salahnya sih masih mencari petunjuk? Emang nggak boleh? Ada berapa banyak orang-orang Kristen, apalagi yang sudah melayani Tuhan,
masih cari petunjuk di luar dari kebenaran firman Tuhan. Masih cari petunjuk dengan cara-cara yang jelas-jelas itu melakukan sesuatu kekejian di mata Tuhan. Ketika kita tidak percaya dengan apa yang dikatakan firman Tuhan, saudara. Ketika kita penasaran, lalu kemudian kita pengen sesuatu yang lebih. Kita tidak mau tunduk dengan satu didikan Tuhan yang mewajibkan kita, engkau harus berserah kepadaku, kan gitu. Cuman kita penasaran nih. Ya berserah sih berserah, masa kita nggak ada usaha? Nah itu kedagingan kita muncul ngomong di situ. Kenapa kedagingan kita muncul? Karena pola pikir kita campur aduk dengan pengajaran yang lain. Apa itu? Hal-hal yang di luar dari kebenaran firman Tuhan. Buku-buku yang di luar dari kebenaran kitab suci. Ilmu-ilmu pengetahuan dan wawasan yang di luar dari ilmu pengetahuan dan hikmat Allah. Dan kalau itu kita lakukan, saudara, arti dari ketika engkau berbaring, engkau tidak akan bangun lagi. Ini bicara mengenai apa Bapak Ibu? Kematian kekal. Artinya ketika engkau mati, engkau tidak akan mengalami kebangkitan dalam kehidupan yang kekal. Engkau hanya mengalami kehidupan dalam kematian yang kekal. Ini catatan yang sangat penting. Yang nggak bisa dianggap sebelah mata. Lebih dari sekedar hukuman atau konsekuensi karena kita tidak setia. Harga yang harus kita bayar, semahal harga ketika Allah inkarnasi jadi manusia dan menebus dosa saudara dan saya. Bahkan tidak ada yang melebihi mahalnya harga itu. Tapi bagi kita itu mahal banget kan. Karena apa? Karena dengan hidup kita pertaruhkan kehidupan kita yang kekal ini. Saudara, apakah Anda masih mau bermain-main dengan hal itu? Kita di BW pernah bahas segala macam hal, nenek moyang, tradisi dan lain sebagainya, penyembahan berhala, ilmu sihir dan lain sebagainya, yang di luar dari kebenaran firman Tuhan. Anda percaya, oh ini buat menangkal keburukan, ini buat menangkal ini, menangkal itu. Saudara, Anda secara langsung sedang meremehkan nama Yesus yang tertulis di Filipi 2 ayat 10. Bahwa bertekuk lutut di bawah nama itu segala kuasa di atas bumi, di bumi dan di bawah bumi. Di bawah nama Yesus Kristus. Jadi kalau Anda pakai batu A untuk menangkal sial, Anda pakai kalung ini untuk supaya aura Anda bagus sehingga ada segala macam, jadi tidak ada kesialan dan apa. Saudara, ngapain Anda ngomong dalam nama Tuhan Yesus? Jangan heran ketika Anda berdoa nggak ada terjadi apa-apa. Karena tempat pertama yang Anda pakai itu yang dicatat oleh Tuhan. Sama seperti yang dilakukan ini. Ahazia kan akhirnya sadar, oh itu Elia tuh. Baru ingat dia, itu Nabi Allah yang mengalahkan bapak saya sama mama saya itu. Mendatangkan api turun dari langit itu. Kepala pasukan yang ketiga belajar dari pengalaman kepala pasukan yang kedua. Yang pertama jadi sate taichan. Kepala pasukan 50 berikutnya jadi apa? Jadi ayam bakar geprek Bapak Ibu. Waduh, dibakar api turun segala macam. Masa saya jadi rendang? Dia pikir begitu kan, rendang bakar. Langsung dia ngomong, hidup saya berharga. Anda tahu kenapa Elia tidak kembali mengatakan, kalau aku abdi Allah, atau dia ngomong gini, kalau hidupmu berharga, biarlah api turun, kan nggak gitu kan? Apa maksud firman Tuhan ditulis hari ini? Saudara, hidup saudara itu berharga. Taruh tangan di dada sama-sama dengan saya. Hidupku nih berharga.
Arti salib buat kehidupan orang Kristen itu berharga dan harganya itu mahal sekali. Saking mahalnya, saking berharganya, itu nggak bisa diganti dan tak tergantikan. Jadi kalau Filipi 2 ayat 10 berkata bahwa agar di bawah nama Yesus bertekuk lutut segala kuasa yang ada di atas bumi, di bumi dan di bawah bumi. Lalu kenapa untuk apa lagi kita cari petunjuk yang lain? Bertobat kalau saya bilang. Abuna kalau saya sudah beli bagaimana? Buang lah. Sayang. Nah sekarang saya tanya. Lebih sayang mana? Uang yang sudah engkau beli cuma ratusan ribu atau berapa juta, atau hidupmu kau pertaruhkan, engkau tidak akan bangun lagi untuk selama-lamanya. Sekarang saya langsung beri sebuah pertanyaan yang memang ini yang Roh Kudus taruh dalam hati saya. Kalau seandainya, aduh sayang banget ini kalung penangkal bala ini. Tapi kalau yang datang bala setan bagaimana, bala bantuan setan? Tapi hari Minggu kita ke gereja. Kita diminta tolong untuk didoain sama pendeta. Bahkan ikut bewek lagi kalau pagi-paginya. Saya sih sama Abuni berdoa tidak ada. Tapi kalau ada, hari firman Tuhan hari ini itu nggak main-main. Jangan pernah Anda mempermainkan harga yang sudah Tuhan berikan ketika ia sudah inkarnasi jadi manusia. Karena harga itu sangat mahal harganya. Dan itu untuk memutus apa yang dikatakan kematian kekal ketika ia datang kembali. Itu untuk mencabut benih pemberontakan yang ada sejak awal penciptaan manusia pertama kali. Walaupun memang tidak serta-merta langsung, tapi itu aksesnya. Dari situ nanti Anda belajar firman Tuhan setiap hari, belajar beribadah, semakin tahu kebenaran, gitu. Jadi apakah Anda sedang minta petunjuk hari-hari ini? Atau mungkin baru-baru ini Anda baru datang ke satu daerah, lalu Anda diminta untuk masuk ke rumah, ketok pintu Anda 3 kali, usap-usap kepala di bawah daun jendela. Saya bilang ngapain? Kalau mau bersihin daun jendela mendingan pakai lap basah aja, makan nebo, dilap lagi pakai lap kering. Beres, jangan pakai rambut dong. Terus ngapain ketok pintu rumah sendiri? Oh, Anda yang punya rumah kok. Apalagi kalau Anda dibilang kalau masuk pintu kamar mulai sekarang, permisi ya Pak. Yang permisi itu Bapak kalau datang ke rumah saya, bilang gitu. Kan Bapak tamunya. Jangan mau dibodoh-bodohi. Mari Bapak Ibu sekalian, apalagi generasi Z. Bukan berarti generasi Z nggak ada yang nggak percaya dengan barang-barang begituan. Malah lebih banyak hari-hari ini. Katanya generasi Z, generasi milenial kan, masa depan toh. Masa percaya sama tahayul? Kalau engkau mengaku sebagai generasi Z, ya bagi misalnya ada yang menyaksikan nih generasi Z, Abuna mau sampaikan dengan kasih Tuhan. Kalau engkau mengaku dengan generasi sebagai generasi Z, generasi milenial, pemegang masa depan yang serba canggih dan sebagai teknologi, itu barang-barang tahayul itu nggak ada artinya, nggak nyambung. Real and fact-nya adalah apa? Engkau buka kitab sucimu, engkau pelajari isi kitab sucimu, engkau akan semakin tahu dan teguh bahwa Tuhan itu yang di atas segala-galanya. Perintilan-perintilan itu, bangsa, demit, segala macam itu nggak ada artinya, Bang. Karena nggak nyambung. Kan gitu logikanya. Kecuali kalau zaman-zaman generasi baby boomers, zaman-zaman oma-oma wajar. Kalau misalnya masih ada yang percaya begitu-begitu karena tradisi. Sekarang zaman modern. Oke, kalau engkau mau modern, engkau harus punya Tuhan Yesus. Kalau engkau tanya saya kenapa? Karena satu-satunya yang tercatat dari sejarah ini berabad-abad lamanya yang tidak pernah berubah, dulu sekarang sampai selama-lamanya, cuma Alkitab. Tapi kalau manusia, beberapa waktu tren berubah. Kelihatan kan teknologi handphone aja pakai, kalau serinya lama kita umpet-umpetin apa? Malu kita pakai yang lama. Tapi coba lihat, segala sesuatu yang tercatat di kitab suci semuanya sama. Tapi berlaku di setiap zaman.
Itu yang modern. Kalau Anda mau tanya yang canggih dan modern, ya itu firman Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu dan juga saudara-saudara terkasih, minta petunjuk sama siapa? Sama Tuhan Yesus. Kalau ada yang bertanya lagi nih, kenapa sih harus Tuhan? Kita buka lagi deh. Di Amsal pasal yang kedua. Takutnya lupa ya. Jadi kalau misalnya kita posisinya adalah seperti kepala pasukan yang ketiga tuh, nah kita bersyukur. Apa? Kita mau belajar dari kesalahan kita kan gitu. Atau kita belajar dari pengalaman orang lain. Makanya dia bilang, aku berharga. Hidupku ini berharga Tuhan. Memang yang dua itu nggak merasa berharga. Karena mereka menggunakan otoritas dari seorang raja yang sudah tidak mencari petunjuk dari Tuhan. Anda bisa bayangkan, kalau anak-anak kita menggunakan otoritas dari orang tua, kita sebagai orang tua, dan kita adalah orang tua yang tidak pernah minta petunjuk dari Tuhan. Lalu anak-anak kita menggunakan otoritas itu berdasarkan seperti yang kita lakukan. Kita tentu tidak mau. Kita tentu tidak mau. Anak-anak kita tidak sopan, anak-anak kita tidak tahu aturan. Iya kan? Makanya jadilah orang tua yang bisa diteladani. Sopan dan punya aturan dan tahu aturan. Sama sebagaimana apa yang ada di kehidupan orang percaya. Namanya aja orang percaya. Berarti percaya kepada siapa? Kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Selesai. Nggak ada embel-embel lain. Dan kalau minta petunjuk kepada batu suci ini apa segala macam tata bangnya, nggak ada itu. Ini bukan masalah boleh atau nggak boleh. Ini masalah hidup mati saudara dan saya. Apakah kita mau terbaring dan tidak bangun lagi? Begitu bangun dalam posisi terbaring juga, artinya kehidupan dalam kematian kekal. Itu arti terbaring dan tidak bangun lagi. Anda mau usaha Anda bangkrut dan tidak bangkit lagi? Bukan karena Tuhan menghukum saudara, enggak. Tapi lihat kehidupan kita, nggak pernah mau belajar dari pengalaman orang lain dan pengalaman diri kita sendiri. Nah, kenapa harus Tuhan? Lihat, di Amsal pasal yang kedua, perikopnya itu adalah faedah daripada menuntut hikmat. Jadi kalau Anda bertanya, bangun pagi di BB untuk apa? Kita nih menuntut hikmat. Hikmat yang datang daripada Tuhan. Ya. Kenapa harus Tuhan? Di ayat yang ke-6, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Yang memberikan petunjuk. Jadi kalau saudara misalnya atau teman-teman ada yang bertanya, saya lagi butuh petunjuk hari ini mumpung lagi libur. Sekalian nih, katanya ada satu tempat yang dikeramatkan. Ngapain? Daripada dikeramatkan, mendingan kumpulin uang buat ke tanah perjanjian. Di mana ada janji Tuhan, di sana Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Karena Tuhan yang memberikan engkau itu hikmat. Jikalau engkau mau untuk datang kepada Tuhan dan sungguh-sungguh, maka di gereja pun, makanya kalau di gereja kami tuh tendensinya dan fokus, kalau alasannya adalah ini. Karena manusia itu seringkali hilang fokus. Kecuali kalau memang itu dipakai untuk aplikasi Alkitab, gimana Abono? Silakan, karena ketahuan. Kalau aplikasi Alkitab dia akan baca, terus mata dia akan gini lagi dan dia akan lihat. Dia nggak begini-begini nih tangannya. Jadi mari Bapak Ibu dan juga saudara terkasih, hanya Tuhan tempat di mana engkau bisa minta petunjuk, ya. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Mau sepintar-pintarnya tupai melompat, ia pasti akan jatuh juga.
sepintar-pintarnya kita menuntut atau kita mencari orang yang dikatakan pintar dan pandai, katakanlah seperti itu, ujung-ujungnya dia mati juga kok. Dan ketika dia mati, dia tidak bangkit lagi. Jadi lebih baik engkau bertanya kepada Tuhan Yesus yang adalah Allah yang hidup. Apa faedahnya Abuna? Mulai sekarang saya mau belajar untuk seperti yang lain. Benar yang Abuna bilang. Sekalipun tanggal merah bukan berarti saya libur dari mencari wajah Tuhan. Betul. Itu yang kami ajarkan. Kami kalau mau long weekend juga bisa. Alasan juga bisa. Capek loh. Dari Jumat, Sabtu, pelayanan segala macam, Minggu. Dari pagi sampai pulang kita malam sore. Malam juga wah rentaknya luar biasa. Nggak cuma capek tenaga, capek hati, capek pikiran, capek perasaan Bapak Ibu. Senin, wajar dong libur. Kan tanggal merah. Tapi sekarang kalau saya balikan lagi, bagaimana kalau Anda bertanya kepada Tuhan, minta tolong sama Tuhan, pas Anda harus masuk rumah sakit, lalu kemudian, maaf, surga lagi libur. Bagaimana coba? Kita kan nggak mengharapkan berkat Tuhan libur atas kita kan. Makanya Bapak Ibu yang paling sulit itu adalah apa? Mempertahankan pemikiran dan pemahaman yang benar atas hubungan kita dengan Tuhan. Ahazia ini dia tidak belajar dari kesalahan orang tuanya. Kepala pasukan kedua tidak belajar dari pengalaman yang pertama. Tapi kepala pasukan yang ketiga belajar dari pengalaman yang pertama dan kedua. Setiap orang bisa ingat Tuhan tiba-tiba. Tapi bukan berarti pada saat ingat Tuhan dan mencari hamba Tuhan, dia akan selamat. Ahazia ini kan akhirnya, oh iya. Oh itu, abdi Allah itu. Oh ya suruh datang. Tapi sebelumnya apa prioritasnya? Dia cari ke Baal kan? Kalau kita mengaku sebagai orang yang dipercaya, yang diselamatkan, Yesus Kristus harus ada jadi prioritas kita yang pertama Bapak Ibu. Tarikan nafas saudara dan saya adalah ketika apa? Terima kasih Tuhan Yesus. Jangan mikir yang lain. Maka ini yang kau akan dapat ayat 9. Kita tutup dengan ini. Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Bahkan setiap jalan yang baik. Mari kita satu dalam doa. Letakkan tangan di dada Bapak Ibu yang terkasih. Dengar baik yang Roh Kudus sampaikan. Tuhan Yesus mengasihi engkau. Tuhan Yesus mengasihimu. Ia sangat-sangat mengasihimu. Ia teramat sangat menyayangimu. He loves you so much. Bahkan lebih dari yang kau tahu. Mintalah petunjuk daripada Tuhan Yesus. Jadikan firman Tuhan sebagai petunjuk, pedoman untuk engkau mendapatkan jawaban ketika engkau membutuhkan tuntunan. Carilah abdi Allah atau hamba Tuhan. Jangan lagi engkau mencari petunjuk yang lain. Belajarlah dari apa yang engkau lihat. Belajarlah dari kesaksian yang kau dengar. Belajarlah dari kesaksian yang kau tonton. Belajarlah dari kisah-kisah nyata yang kau tahu. Jadikan itu sebagai cermin pembelajaran agar engkau tidak mengalami petaka. Sama seperti kepala pasukan berkuda yang kedua
yang di bumi hanguskan oleh api kemuliaan Allah yang kudus, karena tidak belajar dari kepala pasukan dengan 50 perwira yang pertama. Hidupmu itu berharga, dan harganya sangat mahal dengan kematian Allah ketika ia inkarnasi jadi manusia. Pernikahanmu itu berharga, dan harganya sangat mahal. Rumah tanggamu berharga, pelayananmu berharga, pekerjaanmu berharga, studimu berharga, masa depanmu berharga. Maka hendaklah semua yang berharga itu kita jaga sesuai dengan petunjuk yang datang hanya daripada Allah sebagai sumber dari segala hikmat dan tidak dari kuasa manapun juga. Kiranya semua yang sudah mendengar firman Tuhan hari ini, baik generasi yang sudah tidak muda lagi maupun generasi yang akan datang, engkau boleh bertobat, engkau boleh mengaku dosa kesalahanmu, engkau boleh kembali kepada Tuhan Yesusmu, engkau boleh menjadi pribadi yang lebih baik, lebih benar, engkau mengakui kelemahanmu, dan engkau mengakui kekeliruanmu, dan engkau membuang semua kekeliruan itu, dan engkau tidak lagi menyentuh apapun ketika engkau meminta petunjuk. Tidak lagi dari kuasa manapun, hanya satu dari kuasa, itu Yesus Kristus Tuhan saja, dan tidak ada yang lain. Dan hari ini kami bersyukur dan berterima kasih atas petunjuk yang telah Tuhan izinkan dan sampaikan kepada kami. Kami bersuka cita. Kami berdoa untuk yang sedang dalam perjalanan kembali ke tempatnya masing-masing. Tuhan memberikan pertolongan, penghiburan, damai sejahtera. Tuhan memberikan pemeliharaan bagi yang sedang sakit. Tuhan memberikan kesembuhan dan penyertaan dan pemulihan. Tuhan ampuni dosa-dosanya. Tuhan bagi yang sedang mengalami persoalan, pergumulan berat, baik itu pergumulan di studi, pergumulan di pekerjaan, pergumulan di rumah tangga, biarlah ketika orang-orang ini datang kepadamu ya Tuhan Yesus, hamba mau perkatakan, biarlah api kemuliaan-Mu turun tetapi tidak menghanguskan kehidupan mereka, tapi menyucikan kehidupan mereka, sehingga rumah tangga mereka dipulihkan, pekerjaan mereka diperbaharui, studi mereka juga terpelihara sampai masa depan mereka Tuhan genapi. Mereka bisa mencapai apa yang mereka cita-citakan. Dan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Engkaulah satu-satunya yang kami pegang. Dan Engkaulah satu-satunya yang kami cinta dan kami harap. Terima kasih Bapa. Dan sempurnakanlah semua apa yang telah hamba sampaikan, dan seluruh pengharapan orang-orang yang beriman, yang berharap hanya kepada Tuhan, yang mencari dahulu kerajaan-Mu dan kebenaran-Mu, karena kami semua juga yang akan mendapatkan semua yang Engkau tambahkan dalam kehidupan kami. Haleluya. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudari, anak-anak yang terkasih, buka tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Dengan iman engkau menerima berkat, pemulihan, damai sejahtera, penghiburan, sukacita. Sehingga apapun yang kau pegang, yang kau pikirkan, yang engkau dengar, dan yang engkau renungkan dan engkau perkatakan, biarlah itu semua dari yang tidak benar, ketika engkau datang kepada Tuhan, dikonvert, diperbaharui, diubah menjadi sesuatu yang benar, yang indah, yang mulia, yang kudus, yang layak didengar, dan layak untuk ditunjukkan, sebab kebenaran itu ada dalam dirimu. Karena inilah berkat yang Tuhan sediakan, hikmat surgawi yang akan menyempurnakan kehidupanmu senantiasa hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkatimu berlimpah-limpah-limpah. Tuhan Yesus menyinarimu dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberimu kehidupan, masa depan yang penuh harapan, indah pada waktunya. Dan engkau diperbaharui dan engkau akan diberkati sekali, setiap hari, setiap waktu, sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu yang terkasih. Terima kasih ya Abuna. Amin. Terima kasih Abuni. Thank you Abuna, thank you Abuni. Terima God bless kasih Selamat you. Abuna, terima kasih Abuni. Abuni. Terima kasih Abuna, Abuni, Bapak Ibu Terima semua. Tuhan berkati kita kasih semua. Abuna, Abuni, semuanya ibu-ibu, bapak-bapak. Terima kasih banyak.
Amin. Shalom Bapak dan Ibu, Iya. terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua hari ini. Amin. Amin. Terima kasih, Abu Nih. Terima kasih ya, Abu Buni. Nih. Sama Ibu Bapak. Pagi ini, makasih buat firman-Nya, disempet-sempetkan waktu untuk kita supaya bertumbuh. Makasih ya, Abu Nih, Bapak-bapak, Ibu-ibu juga. Semoga menikmatin apa yang dikasih Abuna firman-Nya. Baik, amin. Sama-sama Bapak Ibu. Amin ya. Terima kasih banyak. Sama-sama ya. Tetap jaga kesehatan ya Bapak Ibu yang terkasih. Pokoknya aman-aman saja supaya kita amin-amin selalu. Amin, ya benar. Amin selalu. Iya kan? Oke, kita hidup aman-aman aja supaya kita amin-amin selalu, oke? Iya benar. Iya. Oke ya, tetap sehat. Apa Bapak Ibu? Tetap sehat, Sehat, selalu semangat semangat, dan jadi berkat. berkat. Hidup itu aman-aman saja. Hidup itu Supaya aman-aman kita apa saja. Bapak Ibu? Amin, Amin. amin Amin, selalu. amin. Oke. Jangan kasih kendor ya. Tuhan Yesus memberkati ya. Dadah. Bye, sampai besok. Oke. Bye. Oke. Dadah Bapak Ibu.